Benarkah tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian atau yang kita kenal dengan sebutan tahlilan atau kenduri berasal dari tradisi agama lain? Jawabannya adalah tidak benar. Bahkan jika kita membuka kitab-kitab yang ditulis oleh ulama besar Islam seperti kitab Syarhus Suyuti ala Muslim dan kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya juz 4 halaman 11, justru kita akan mendapatkan sebuah keterangan bahwasanya tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian adalah anjuran dari generasi salaf yang bernama Tawus. Tawus adalah seorang pembesar tabi'in, artinya beliau adalah orang yang dianggap alim di kalangan tabi'in. Tawus berkata begini, Innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an, fakanu yastahibbun ayyut'am anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang mati itu diuji di dalam kubur-kubur mereka selama 7 hari. Maka adanya mereka itu menyukai untuk disedekahi makanan untuk mereka di hari-hari itu. Jadi tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian bukan berasal dari tradisi agama lain, melainkan berasal dari anjuran seorang generasi salaf yang bernama Tawus. Siapa Tawus itu? Disebutkan di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 216 bahwasanya Tawus itu adalah seorang dari pembesar-pembesar tabi'in. Artinya Tawus adalah seorang ulama di kalangan tabi'in. Kemudian Abu Nuaim meriwayatkan dari Tawus bahwasanya Tawus berkata, Adraktu khamsina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya nututi 50 orang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat yang lain, Tawus berkata bahwasanya beliau nututi 70 orang dari syekh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tradisi bersedekah makanan selama 7 hari bukanlah tradisi dari agama lain, melainkan anjuran dari generasi salaf itu sendiri. Jadi mengaku ikut salaf berarti harus mengakui adanya anjuran sedekah makanan selama 7 hari kematian. Selanjutnya jika ada pertanyaan, bagaimana status sanad dari perkataan Tawus yang berisi tentang anjuran sedekah makanan selama 7 hari kematian? Disebutkan di dalam kitab Syarhus Suyuti ala Muslim juz 2 halaman 491 bahwasanya isnaduhu sahih, sanadnya itu sahih. Bahkan ada hadis serupa yang menguatkan terhadap perkataan Tawus tersebut, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ubaid bin Umair, yaitu perkataan annal mu'min yuftanu sab'an wal munafiqa arba'ina sabahan, bahwasanya orang beriman itu diuji di dalam kubur selama 7 hari, sedangkan orang munafik diuji selama 40 hari. Wasanaduhu sahihun aydan, adapun sanadnya itu sahih juga. Jadi anjuran terkait sedekah makanan selama 7 hari kematian, sanad-sanadnya adalah sahih. Artinya perkataan Tawus dan Ubaid bin Umair ini dapat dilaksanakan. Kemudian biasanya ada yang menolak perkataan Tawus tentang anjuran sedekah makanan selama 7 hari kematian dengan alasan karena sanadnya itu munqati, terputus. Alasannya karena antara Sufyan dengan Tawus tidak pernah bertemu. Untuk menjawab bantahan tersebut bisa kita lihat di dalam kitab Mirqatus Su'ud juz 1 halaman 94. Disebutkan di sana, wa amma ala tariqati Muslim wal jumhur
fil iktifai bil mu'asharati fa innahu yakunu muttasilan la munqati'an. Berdasarkan atas metode Imam Muslim dan metode ulama jumhur di dalam ilmu hadis, di dalam mencukupkan dengan adanya mu'asharah atau hidup sezaman meskipun tidak pernah bertemu, maka hadis tersebut adalah muttasil, bersambung, la munqati'an, tidak terputus. Jadi antara Sufyan dengan Tawus meskipun tidak pernah bertemu, tetapi karena hidupnya Sufyan nututi hidupnya Tawus, maka hadis tersebut dianggap muttasil sehingga dianggap sahih. Ada seorang Wahabi yang berkata kepada saya bahwasanya membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca zikir, membaca doa, semua itu memang dianjurkan, tetapi berubah menjadi diharamkan jika dilakukan di dalam acara bid'ah, seperti acara tahlilan. Maka pertanyaan saya, apakah jika ustadz-ustadz Wahabi membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca zikir, membaca doa di dalam acara bid'ah yang bernama kajian salafi, maka perbuatan-perbuatan yang asalnya dianjurkan tadi tiba-tiba berubah menjadi perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Karena di zaman Nabi tidak ada acara yang bernama kajian salafi. Jadi kita harus konsisten. Jika perbuatan-perbuatan tadi diharamkan karena dilakukan di dalam acara tahlilan, karena katanya di zaman Nabi tidak ada acara tahlilan, maka semestinya perbuatan-perbuatan tadi juga harus diharamkan jika dilakukan di dalam acara kajian salafi. Karena di zaman Nabi tidak ada acara yang bernama kajian salafi. Jadi harus konsisten. Saat ini orang-orang Wahabi itu sudah kesulitan untuk menolak tradisi tahlilan. Karena dalil-dalil terkait perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam acara tahlilan telah disebutkan satu persatu. Bahkan dalil terkait sedekah makanan selama 7 hari kematian. Sehingga muncullah saat ini orang yang menolak tradisi tahlilan hanya dengan mempersoalkan definisinya. Dia bertanya, apa definisi tahlilan? Disebutkan di kitab apa? Halaman berapa? Siapa ulama yang mendefinisikannya? Menurut saya, orang seperti ini adalah orang yang ribet, bertentangan dengan hadis yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah, jangan mempersulit. Dan pertanyaan saya, apakah saat ini dia tidak pernah makan? Apa definisi makan? Disebutkan di kitab apa? Siapa ulama yang mendefinisikan makan? Apa definisi minum? Apa definisi mandi? Apa definisi tidur? Apakah dia tahu semua definisi? Di kitab apa? Halaman berapa? Siapa ulama yang mendefinisikannya? Sehingga sebelum dia tahu, dia tidak akan melakukannya. Saya ingin bertanya kepada Anda lebih percaya siapa di dalam persoalan tradisi sedekah makanan selama 7 hari setelah kematian? Satu, Imam Suyuti yang berkata di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 234, Inna sunnatal it'ami sab'atu ayyam. Sesungguhnya tradisi atau sunnatnya sedekah makanan setelah kematian itu 7 hari. Balawani annaha mustamirratun ilal ana bimakkata wal madinati. Telah sampai kepadaku informasi bahwasanya tradisi tersebut terus-menerus dilakukan di kota Makkah dan Madinah. Fadzahiru annaha lam tutrok min ahdis sahabah. Dan yang jelas tradisi tersebut tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat. Atau dua, ustadz-ustadz Wahabi yang mengatakan bahwasanya tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian
berasal dari agama Hindu. Kalau saya pribadi lebih percaya Imam Suyuti. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda lebih percaya Imam Suyuti atau Ustadz-Ustadz Wahabi? Apakah pahala bacaan zikir dari orang yang hidup bisa sampai kepada orang yang telah meninggal dunia? Di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, juz 24, halaman 323, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang dua persoalan. Satu, terkait orang yang membaca kalimat tahlil 70.000 kali, kemudian menghadiahkannya kepada orang yang telah mati supaya bebas dari siksa neraka, apakah keterangan itu hadis sahih atau tidak? Kemudian pertanyaan yang kedua, jika manusia membaca kalimat tahlil seperti itu, kemudian menghadiahkan pahalanya bagi orang yang telah mati, apakah pahalanya sampai atau tidak? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab, jika manusia membaca kalimat tahlil 70.000 kali, lebih sedikit atau lebih banyak, kemudian menghadiahkan pahalanya bagi orang yang telah mati, maka hal itu bermanfaat bagi orang yang telah mati itu. Kemudian terkait keterangan 70.000 kali itu, maka beliau menyatakan itu bukan hadis sahih, bukan pula hadis dhaif. Tetapi beliau mengakui sampainya pahala bacaan zikir dari orang yang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia. Adapun kasus 1-2 orang yang berhutang untuk biaya tahlilan, maka hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengharamkan tradisi tahlilan. Karena ada kasus lain, kasus orang berhutang untuk pernikahan. Apakah kemudian pernikahan menjadi diharamkan hanya gara-gara ada kasus orang berhutang untuk biaya pernikahan? Ada orang yang berhutang untuk biaya pendidikan. Apakah hanya gara-gara ada orang yang berhutang untuk biaya pendidikan, kemudian pendidikan menjadi dilarang dan diharamkan? Kan tidak seperti itu. Jadi dipisahkan mana kasus dan mana kegiatan. Jadi kalau yang salah itu adalah kasus orang perorangannya, maka jangan salahkan kegiatannya. Kecuali kegiatannya itu secara serentak, di mana-mana terjadi hal seperti itu, maka baru kegiatan itu yang dipersalahkan. Sedangkan ini kan kasusnya orang per orang. Maka yang salah bukan kegiatannya, tetapi orang perorangan itu. Yang sering dipersoalkan di dalam tradisi tahlilan itu masalah makanan. Padahal kita harus memilah antara masyarakat membuatkan makanan untuk keluarga mayit, kemudian keluarga mayit mengeluarkan sedekah selama 7 hari kematian. Jadi alurnya itu kan begini. Ketika ada orang meninggal dunia, para tetangga membawa bahan makanan, dimasak di rumah duka. Artinya keluarga mayit dapat makan dari makanan itu. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi ketika Ja'far meninggal dunia. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatlah oleh kalian untuk keluarga Ja'far makanan. Keluarga si mayit bisa makan dari makanan itu. Kemudian terkait banyaknya bahan yang kemudian dimasak lagi, dikeluarkan sebagai sedekah selama 7 hari kematian. Ini pun ada dalilnya. Sebagaimana dikatakan oleh Tawus, seorang pembesar tabi'in, bahwasanya orang-orang mati itu diuji di dalam kubur-kubur mereka selama 7 hari. Dan mereka suka untuk disedekahkan makanan untuk mereka pada hari-hari itu. Jadi kita harus teliti. Ada tetangga membuat makanan untuk keluarga mayit, kemudian bahan-bahan itu banyak dikeluarkan lagi sebagai sedekah makanan selama 7 hari. Dan dua-duanya ini ada dalilnya. Sampai saat ini saya masih aktif berdebat dengan teman-teman Wahabi dan para pendukungnya, termasuk berdebat di dalam persoalan tradisi tahlilan. Mereka menganggap tradisi tahlilan itu sesat dan haram.
Tetapi lucunya, ketika saya bertanya kepada mereka, bagian yang mana yang kalian anggap sesat dan haram? Mereka tidak berani menjawabnya dengan tegas. Kemudian saya perinci, apakah membaca Al-Quran itu haram? Apakah berzikir itu haram? Apakah bersolawat itu haram? Apakah mendoakan orang mati itu haram? Apakah bersedekah makanan selama 7 hari itu haram, sesat, dan masuk neraka? Sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang berani dengan tegas menganggap segala apa yang saya sebutkan tadi sebagai sesuatu yang sesat dan diharamkan. Tidak ada. Lalu apa yang mau mereka persoalkan dari tradisi tahlilan itu? Apa hukum membaca Al-Quran di samping kuburan? Kita pasti pernah mendengar bahwa Rasulullah pernah mengambil satu pelepah kurma yang masih basah, kemudian beliau mematahkannya menjadi 2, kemudian ditancapkan di 2 kubur. Kemudian Rasulullah ketika ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, la'allahu ayyukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Semoga 2 orang di dalam kubur itu diringankan siksanya selama 2 pelepah kurma ini tidak kering. Maka para ulama ketika mensyarah, menjelaskan hadis tersebut, entah itu di kitab Umdatul Qori, Al-Lami'us Shabih, As-Sunanul Kubra, dan lain sebagainya, para ulama berkata begini, istahabbal ulama'u qira'atal Qur'ani indal qabri. Para ulama menghukumi mustahab, disukai, disunnatkan membaca Al-Quran di samping kuburan. Jadi membaca Al-Quran di samping kubur itu adalah sesuatu yang mustahab, disukai, disunnatkan menurut pendapat para ulama. Apakah membaca Al-Quran di samping kuburan telah bertentangan dengan larangan Nabi terkait larangan beliau untuk menjadikan kuburan sebagai masjid? Sebenarnya tidak ada kaitannya antara membaca Al-Quran di samping kuburan dengan larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Tidak ada kaitannya. Apakah hanya gara-gara membaca Al-Quran di samping kuburan sama dengan menjadikan kuburan sebagai masjid? Tidak. Kakek saya, Allahumma firlahu, itu kalau di sawah baca Al-Quran. Apakah hanya gara-gara kakek saya membaca Al-Quran di sawah, maka beliau telah menjadikan sawah sebagai masjid? Kan tidak. Saya kadang membaca Al-Quran di kelas. Apakah hanya gara-gara saya membaca Al-Quran di kelas sama dengan menjadikan kelas sebagai masjid? Kan tidak ke sana. Para ulama menghukumi mustahab, disukai, disunnatkan membaca Al-Quran di samping kuburan. Silahkan cek di berbagai kitab yang mensyarah hadis terkait Nabi yang menancapkan pelepah kurma di atas 2 kuburan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memiliki suatu kebiasaan, yang mana kebiasaan ini seandainya orang-orang Wahabi tidak mengetahui adanya riwayat ini, kemungkinan besar kebiasaan ini akan dituduh sebagai perbuatan bid'ah dhalalah atau bid'ah yang sesat. Disebutkan di dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik halaman 334, Anna ibn Umar kana idza arada safaran aw qadima min safarin jaa qabran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa shalla alaihi wa da'a thumma sarafa. Sesungguhnya Abdullah bin Umar, Abdullah putra Umar bin Khattab, ketika ingin mengadakan suatu perjalanan atau datang dari suatu perjalanan, maka beliau menuju ke kubur Nabi,
kemudian mengucapkan sholawat atasnya, berdoa, kemudian beliau pergi. Nah, ini kebiasaan Abdullah bin Umar. Setiap kali mau bepergian atau datang dari bepergian, pasti mendatangi kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa membaca Al-Quran di kuburan dapat meringankan siksa kubur? Dulu Rasulullah itu pernah lewat di 2 kubur, yang kemudian beliau menjelaskan pada para sahabat bahwa 2 orang di dalam kubur itu sedang disiksa. Bukan karena dosa besar, tapi karena yang satu tidak berhati-hati dari air kencing, dan yang kedua karena mengadu domba. Maka kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian mematahkannya menjadi 2 dan menancapkannya pada masing-masing kubur itu. Kemudian para sahabat bertanya kenapa Rasulullah melakukan hal itu. Maka Rasulullah kemudian menjawab, la'allahu ayyukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Semoga diringankan bagi keduanya selama 2 pelepah kurma ini masih basah. Di kitab-kitab yang mensyarah, yang menjelaskan hadis tersebut, keterangannya begini. Jika tasbihnya 2 pelepah kurma itu bisa menjadi sebab diringankannya siksa, maka pastinya bacaan Al-Quran di samping kuburan bisa lebih meringankan siksa kubur. Perbedaan pandangan dan perbedaan sikap di dalam Islam itu sudah biasa. Bahkan Khalifah Umar dan anaknya, yaitu Abdullah bin Umar, itu memiliki pandangan dan sikap yang berbeda. Khalifah Umar pernah mengadakan perjalanan dan berhenti di suatu tempat untuk melakukan sholat subuh. Kemudian orang-orang mendatangi beliau dan berkata, Rasulullah pernah sholat di tempat ini. Maka Khalifah Umar berkata, Ahlul Kitab itu binasa karena mereka mengikuti jejak-jejak Nabi mereka dan membangun kuil serta gereja di atasnya. Maka siapa yang ingin sholat, ya sholatlah. Jika tidak, teruslah berjalan. Nah, ini sikap dan pandangan Khalifah Umar. Tetapi putranya Abdullah bin Umar ketika mengadakan perjalanan justru berhenti di beberapa tempat untuk melakukan sholat, karena di tempat-tempat itu Rasulullah pernah melakukan sholat. Abdullah bin Umar bertabarruk dan mengharap keutamaan di tempat-tempat itu. Apa maksud dari sabda Nabi, qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida? Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi yang telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Imam Ibnu Abdil Bar di dalam kitab At-Tamhid juz 6 halaman 383, beliau menjelaskan bahwa hadis tersebut berisi keterangan satu, bolehnya mendoakan keburukan atas orang-orang kafir. Yang kedua, keharaman bersujud pada kubur-kubur para nabi. Kemudian semakna dengan hal ini, yaitu tidak halalnya bersujud pada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis tersebut juga membawa informasi terkait tidak halalnya menjadikan kuburan-kuburan sebagai kiblat, yang kemudian melakukan sholat atas atau kepada kiblat tersebut. Jadi membaca Al-Quran di samping kuburan tidak masuk dalam hadis ini. Jadi membaca Al-Quran di kuburan hukumnya mustahab, disukai, disunnatkan. Adapun terkait berkumpul dan makan bersama di rumah duka ketika ada orang yang meninggal dunia, maka hukumnya tidak mutlak haram.
Karena disebutkan di dalam kitab Hayatus Sahabah, juz 3 halaman 386. Ketika selesai pemakaman Khalifah Umar, maka para sahabat berkumpul, lalu dihidangkan makanan. Maka para sahabat tidak mau makan, karena dalam keadaan bersedih. Maka apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abbas? Sayyidina Abbas berkata, "Ya ayyuhan nas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mata, fa'akalna ba'dahu wa syarabna. Wa mata Abu Bakrin radhiyallahu an, fa'akalna ba'dahu wa syarabna." Wahai manusia, wahai para sahabat, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah wafat, dan kami makan setelahnya dan kami minum. Dan Abu Bakar telah wafat, maka kami makan setelahnya dan kami minum. Maka tidak boleh tidak, kita harus makan. Nah, ini perkataan dari Sayyidina Abbas, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih tahu hukum atas hal itu. Orang-orang Wahabi mengatakan bahwasanya kita diharamkan melakukan ibadah di atas kuburan. Pertama, saya ingin bertanya, apakah membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa adalah ibadah? Kita pasti sepakat bahwasanya membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa adalah ibadah. Maka, satu, Abdullah bin Umar pernah berwasiat bahwa jika beliau telah wafat, hendaknya dibacakan Al-Quran di atas kuburnya. Dua, Nabi dan para sahabat pernah melakukan zikir di atas kuburan Sa'ad bin Mu'adz. 3. Nabi pernah pada malam hari melakukan doa di atas pekuburan Baqi. Apakah mereka, orang-orang mulia tersebut, yaitu Nabi, para sahabat, Abdullah bin Umar, telah melakukan suatu keharuman? Oh iya, ziarah kubur apakah ibadah atau bukan? Jika ziarah kubur termasuk ibadah, bukankah ziarah kubur dilakukan di atas kuburan? Atau jangan-jangan menurut Wahabi, ziarah kubur hendaknya tidak dilakukan di atas kuburan? Tidak semua bid'ah itu pasti sesat. Jika ada dalil umum yang bisa ditarik untuk melegalkan perbuatan bid'ah tersebut, maka bid'ah tersebut tidaklah sesat. Salah satu contohnya adalah rutinitas yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari, sebagaimana perkataan beliau, "Tidaklah aku memasukkan satu hadis pun ke dalam kitab As-Sahih kecuali aku mandi dan sholat 2 rakaat." Apakah Nabi setiap akan bersabda melakukan mandi dan sholat 2 rakaat? Tidak. Apakah para sahabat ketika akan mencatat ataupun ketika akan menyampaikan hadis Nabi, mereka mandi dulu dan sholat 2 rakaat? Jawabannya adalah tidak. Jadi yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari yang kemudian menjadi rutinitasnya di dalam penulisan kitab As-Sahih adalah bid'ah. Tetapi tidak sesat. Kenapa? Karena ada dalil umum yang bisa dijadikan landasan untuk melakukan mandi dan sholat 2 rakaat itu. Syekh Ibnul Qayyim menceritakan bahwasanya ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menghadapi persoalan-persoalan, maka beliau pergi ke tempat yang sepi seperti padang pasir, kemudian beliau tempelkan wajahnya ke padang pasir, kemudian beliau bolak-balikkan pipi kanan dan pipi kirinya ke padang pasir sambil berdoa, "Ya muallim Ibrahim, alimni." Wahai Allah yang mengajari Nabi Ibrahim, ajarilah aku. Pertanyaan saya,
Pernahkah Nabi Muhammad mengajarkan doa dengan cara seperti itu? Pernahkah para sahabat berdoa dengan cara seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Kemudian pertanyaan berikutnya, beranikah teman-teman Wahabi di Indonesia memvonis bahwa apa yang dilakukan dan menjadi rutinitas dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sebagai perbuatan bid'ah dhalalah yang sesat dan diancam neraka?